yang unsur politik itu apa namanya? Aduh, lupa saya. Puluhan. Itu yang unsur politik. Perpuluhan itu tak ada hubungannya dengan karisting. Perpuluhan itu di dalam Ulangan 18 itu hanya untuk Bani Lewi saja, bukan untuk bangsa karisting. Haramnya babi itu hanya untuk Bani Israel. Perpuluhan juga hanya untuk Bani Israel. Sabat hanya untuk Bani Israel. Torah hanya untuk Bani Israel. Ketika kemudian dibatalkan segala-galanya, kenapa perpuluhan tidak dibatalkan? Ayo, malu. Babi dibatalin, Bang, sunat dibatalin, yang tadi sebelum perpuluhan tidak dibatalin. Itulah yang dimaksud Kristen menjalar ke seluruh dunia, karena di situ ada bisnis multi level marketing. Semakin banyak serigalanya, jemaahnya, semakin banyak cuang, semua demi cuang, cuang, semua demi cuang. Sadar dia menyembah manusia, tapi apalah daya, cuang yang berbicara. Tak ada yang bisa menghalangi kalau cuang sudah berbicara. Bapak, jangan begitu Pak. Enggak boleh. Jangan Pak. Oh tidak, enggak apa-apa. Jangan Pak, jangan, enggak bisa. Oh enggak apa-apa, jangan, enggak masalah. Enggak bisa Pak. Enggak mau, saya tidak mau. Giliran lihat amplop dolar perpuluhan, oh iya nggak apa-apa, sini deh, ini deh, ya deh. Tak ada, kalau sudah perpuluhan yang berbicara, aspal pun dimakan, aspal pun ditelan, rumah-rumah pun ditelan, bahkan lautan pun disedot. Kalau uang sudah berbicara, satu-satunya agama bisnis di atas muka bumi itu hanya karisting, agama multi level marketing. Semakin banyak jemaat, semakin tebal kantong gereja. Toh. Jangan Bang, boleh Bang Sumang. Jangan ngarang kau Bang Sumang. Nah, itu fakta. Silakan Bang Tren. Nangis, tapi liriknya yang bagus dong, biar kuping kita bagus dengarnya. Ya, silakan deh. Gini Bang, yang tadi yang apa ya? Yang nggak boleh ke gereja ya, apa karena mengajak ke neraka. Terus ujung-ujungnya sampai ke Tuhan Yesus adalah hamba Allah. Yes. Anak Allah. Terus persamaannya anak Allah adalah orang-orang yang melakukan perintah Allah dengan setia gitu kan. Betul. Tapi nggak bisa dimaknai hanya seperti itu. Jadi kita nggak bisa disamain sama Tuhan Yesus, walaupun ada beberapa orang yang juga apa ya melakukan taat gitu kan. Tapi kan tetap aja kita masih berdosa, sedangkan kalau Tuhan Yesus di dalam Alkitab dan dari sejarah juga emang nggak berdosa gitu. Jadi terus gimana ya? Terus kalau mengenai Tuhan Yesus Tuhan apa bukan, itu juga udah jelas sih di Alkitab menurut saya. Gitu Jadi aja. Gini, Yesus itu menurut Yesus, jangan menurut orang lain. Harus menurut Yesus. Siapa aku ini? Ada Yesus. Kalau menurut Yesus pas coba. dicobai di padang gurun sebelum dia melakukan pelayanannya kan. Matius 4 dia kan ya, bilang terus kepada iblis, janganlah engkau mencobai bagus. Tuhan Allahku. Tuhan Allahmu. Jadi kan dia menyebut diri dia sebagai Allah karena kan dia yang dicobai. Salah. Boleh saya terangkan? Silakan. Sebelum Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, di situ iblisnya berkata apa? Sebab ada tertulis. Iblisnya ingin mencobai apa yang tertulis. Kita baca ya. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini masuk enggak kategori Tuhan ini? Lapar? Enggak. Di ayat berapa ya? Bentar. Matius 4. Nanti kita baca Matius 4 sampai Matius 1 sampai nomor 11. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Ahai Yesus, jikalau engkau anak Allah." Tuh, coba.
Coba lihat. Jikalau engkau adalah utusan Allah, jikalau engkau adalah Nabi Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini juga adalah berasal dari setiap firman. Kemudian iblis iblis membawa kemudian Yesus ke kota suci. Iblis menempatkan Yesus di atas bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Hei Yesus, jikalau engkau adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis." Nah tuh. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi yang ingin dicobai adalah Tuhan yang berfirman, yang berfirman lalu ditulis. Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang kakinya di tanganmu, tangannya di kakimu di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sebab ada tertulis demikian. Yesus menjawab apa? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan mencobai Yesus, tapi iblis ingin membuktikan apakah betul firman Tuhan yang tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat agar menatang Yesus di tangannya, agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Itu yang ingin diuji kebenarannya oleh iblis. Ada tertulis. Di mana tertulis itu? Di dalam Mazmur 91. Mari saya bantu untuk paham. Mazmur 91 di situ bercerita tentang keselamatan Yesus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Mari kita baca. Di dalam data nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuh, ini dalil yang Tuhan kemudian perlihatkan kepada Daud. Di situ tertulis, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jika engkau adalah anak Elohim. Iblis datang. Ini Yesus ngaku-ngaku anak Tuhan. Kita cobain yuk. Benar enggak dia ini akan diutus malaikat kepadanya? Kemudian iblis membawa ke kota suci, lalu berkata kepadanya, "Hai Yesus, jika engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis di dalam Mazmur 91 mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ternyata Yesus betul-betul adalah anak Elohim. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Coba Anda baca di dalam Mazmur 91 nomor 13. Nomor 12, nomor 11 sampai nomor 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuh. Bukan Yesusnya yang Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Yang iblis mau cobai adalah ucapan Tuhan yang ada di dalam Mazmur 91. Ingat ya, kalau data Mazmur 91 ayat 11, 12 itu untuk Yesus, maka secara keseluruhan Mazmur 91 ini adalah untuk Yesus. Mari kita urai. Ketika Yesus terancam kemudian untuk disalibkan, apa kata Mazmur 91 tentang anak Allah di data nomor 8? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa fasik? Pemakan suap. Siapa suap? Siapa makan suap? Yudas. Engkau hanya menonton Yudas dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Data nomor 16, dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus diangkat ke langit, dipanjangkan umurnya sampai hari ini. Dia belum mati. Ini nubuat untuk Yesus.
Ada lagi Jadi pertanyaan, silakan. menurut abang itu dia mencobai apa ya? Kayak Perkataan Tuhan. tulisannya lah, tulisan yang di Mazmur gitu kan, bukan Iya, mencobai betul. Tuhannya Yes. gitu, mencobai Yesusnya gitu. Kan? Ya udah Bukan. sih. Oke sih. Apa? Ya. Gimana ya? Ada Kalau ada. interpretasi abang kayak gitu ya udah. Tapi kan ada yang apa ya? Ada bukti lain nggak itu doang kalau Tuhan Yesus itu Tuhan gitu. Tidak bisa Yesus itu Tuhan. Tidak bisa. Yesus itu manusia. Sedangkan Tuhan bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia. Yesus anak manusia, dia manusia. Kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai manusia, Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penipu, siapakah pembohong, siapakah penyesat itu? Dalam bahasa Yunani planos. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristus. Nah, Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda tidak mengakui Yesus manusia. Berarti Anda adalah pendusta, Anda adalah antikristus, Anda dajjal. Tak boleh. Coba 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah pendusta, itulah penyesat. Masalahnya kami mengaku Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Terus ke gereja nyembah siapa? Manusia atau Tuhan? Yesus. Nah, tuh berarti Anda penipu. Kan sudah dibilang dalilnya. Siapakah pembohong itu? Pembohong itu lain di mulut, lain di praktek. Itu Anda katakan. Sebab kami mengakui Yesus itu manusia. Oke, kami manggut-manggut aja. Begitu hari Minggu kami intip Anda di gereja. Pada hari Minggu kami pergi nyembah Yesus. Pembohong, penipu. Tadi Anda mengatakan Anda mengakui dia datang sebagai manusia. Tapi kok Anda menyembahnya? Berarti Anda pembohong. Benarlah yang dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat. Coba, kata penyesat dalam akar kata Yunani itu adalah planos. Planos itu pembohong, penyesat, penipu. Yang dikatakan penyesat, penipu. Mulut berkata berbeda dengan praktek. Anda mengatakan dengan mulut Anda, Yesus adalah manusia, Bang Suma. Dia datang sebagai manusia, Bang Suma. Pada hari Minggu kuintip, saudara. Sampai di gereja, pada hari Minggu aku menyembahnya Yesus. Anda membantah diri Anda mengatakan manusia. Tapi Anda juga menuhankan. Berarti Anda menjilat ludah Anda sendiri. Anda mengatakan manusia, tapi Anda menyembahnya. Berarti Anda pembohong, planos, penipu, penyesat. Tapi abang pernah kepikiran nggak sih kalau sebentar Bang Tren, sebelum menanggapi ini tadi William ini memotong Guru Dazuma ya. William, kamu Kristen apa Muslim? Dulu 1 lawan 1 aja dulu. Siap Bang Hendy. Memastikan doang ini Muslim apa Kristen Bang William? Enggak dia itu. Bebas bang. Gimana? Bebas saya nggak nyimak bang. Oh lanjut Bang Tren. Oke. Bang Zuma kan tadi ngasih statement kalau Yohanes nulis kalau yang mengakui Yesus sebagai manusia itu antikristus kan. Tapi yang tidak mengaku. Oke. Terus nanti dikasih kesimpulan bahwa yang menyembah manusia itu antikristus gitu kan? Yes. Ya kan? Oke. Tapi Bang Zuma pernah mikir nggak sih kalau Yohanes itu juga nyembah Tuhan Yesus? Dia mati buat Tuhan Yesus juga. Yohanes yang mana yang nyembah Yesus? Muridnya, anak Nikodemus, anak Nikodemus maksudnya. Zebedeus. Enggak. Penulis Yohanes ini bukan Yohanes, murid Yesus, bukan. Kitab Yohanes ini ditulis tahun 40-an. Bahkan ada yang mengatakan ditulis di era tahun 130-an baru rampung kitab Yohanes ini. Itu bapak-bapak gereja asal mula mengatakan itu. Ditulis antara tahun 40 sampai tahun 130. Kan dahsyat ini.
Dan Anda Oke. kalau mau membuktikan bahwa Yohanes bukan penulis buku Yohanes, baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Jelas di situ yang menulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Berarti sekarang Bang Zuma mempertanyakan keaslian Alkitab dan penulisnya ya? Bukan. Al-Quran saya berkata bahwa Bible itu dituliskan berdasarkan atas penyelidikan orang-orang yang hanya menduga-duga tanpa mengetahui kebenarannya. Al-Quran mengatakan apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak memahami kitab pengajaran Torah dan seterusnya, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu Allah mengatakan apa? Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Celaka. Dan sungguh celaka kata Allah. Coba Anda lihat. Anda menelisik kemudian penulis-penulis Bible Anda. Ada enggak di antara mereka yang tidak celaka mati mengenaskan? Ada enggak? Justru itu. Bentar Bang. Justru itu Bang. Siapa orang yang berani mati kalau buat sebuah kebohongan gitu kan? Gitu intinya. Ya justru Tuhan bersumpah. Anda tidak percaya Quran, kuambil dari Ulangan 18. Kita lihat dari Ulangan 18 nomor 20. Gini bang. Tadi kan abang bilang kalau surat Yohanes itu ditulis pada tahun 40-an. Yes. Itu kan. Terus abang kayak nggak percaya nulis itu Yohanes murid Tuhan Yesus gitu kan? Bukan nggak percaya, Bung. Keasliannya dipertanyakan. Terus gimana saya bisa percaya Al-Quran yang ditulis 600 kemudian? Berdasarkan bagus. Orang yang nggak ngelihat kejadian Tuhan Yesus bagus. itu. Ini pertanyaan ada dan pernyataan. Ada di sana gitu. Secara langsung, melihat secara langsung gitu. Gimana saya bisa percaya? Baik. Saya terangkan. Al-Quranul Karim tidak dituliskan berdasarkan kumpulan kesaksian. Al-Quran tidak melakukan angket. Menyalin dari kitab lain, menyalin dari tulisan lain, disadur dari informasi atau daftar pustaka. Tidak. Al-Quran menyatakan diri, lakinillah yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi Al-Quran ini dari langit, pewahyuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang buta Ibrani, buta Aramaik, buta bahasa Yunani, buta bahasa Inggris, buta bahasa Indonesia. Dia tidak mampu membaca kitab-kitab sebelumnya. Lalu datang informasi dari langit melalui Roh Kudus. Saksinya adalah Allah dan para malaikat. Nah, kebenarannya bisa diuji hari ini. Sedangkan kitab saudara disusun dari orang-orang yang bersaksi. Coba Anda baca dalam Yohanes 21 nomor 24. Kubacakan sejenak, sabar. Kita baca dari data 24-nya sampai 25. Kita lihat apa yang tertulis di sana. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Dialah murid. Dia siapa? Murid yang mana? Yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Coba, dialah murid. Kenapa dia tidak mengatakan akulah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu kalau yang menulis Yohanes. Tapi karena bukan Yohanes yang menulis, maka narasinya adalah dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Tuh,
Berarti bukan kamu yang bersaksi, kamu hanya penulis, kamu hanya wartawan, kamu bukan Yohanes. Makanya kitab Yohanes ini baru belakangan muncul ada nama Yohanes. Dulu kitab karangan Yohanes. Sebelumnya tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu, Bung. Al-Quran wahyu, tak butuh saksi. Kitabmu butuh saksi. Giliran dipanggil saksinya, dialah murid yang memberi kesaksian. Hei, sini dulu. Murid yang mana, coy? Murid yang mana ya, Pak ya? Memberi kesaksian apa? Kesaksian apa, Pak ya? Murid yang mana yang memberikan kesaksian? Yang mana ya, Pak ya? Pokoknya saksi deh, Pak. Pokoknya Pak saksi, nggak usah tanya, Pak. Yang penting saksi. Begitu pola kebenaran. Nggak bisa, nggak boleh. Kebenaran itu nggak boleh. Makanya saudara, sebelum kita usai, ruh yang ada pada diri kita ini, tadi setelah kita bahas tentang kebenaran akal, sekarang kita berbicara mengenai ruh yang ada pada diri Anda, saya, dan sahabat-sahabat yang ada di sini. Ruh itu adalah kehendak Tuhan dalam diri kita. Ya, ruh yang ada pada diri kita ini tak terjelaskan dalam kecerdasan ide kita sebagai manusia. Siapapun itu, mau dia profesor, mau dia kompresor, mau dia kalkulator, dia tidak akan pernah mampu memanifestasikan kemudian tentang ruh. Manusia apapun itu, siapapun dia, tidak akan pernah menjelaskan tentang ruh. Padahal yang berbicara ini justru roh. Yang kau dengarkan ini roh. Alat yang kau gunakan untuk mendengarkan ucapan saya itu adalah roh. Tapi sungguh engkau tidak akan pernah mampu menjelaskan apa itu roh. Akal kita tidak akan pernah sampai ke sana. Itu yang perlu dipahami. Jadi keberadaan tentang Yesus, dia menjadi manusia dan seterusnya, tidak akan pernah menghantarkan kita untuk sampai bahwa Tuhan yang Maha Pencipta, yang entitas absolut itu, bisa kok tiba-tiba menjadi bayi imut. Iya, mama, nenek. Oh, Tuhanku sudah menjadi manusia. Itu nggak bisa, Bung, dijadikan sebagai satu acuan manusia berakal. Nggak bisa. Jadi bagaimana kalau saya kayak gini? Bible tidak bisa dipahami terlalu jauh untuk menggapai kebenaran. Maka dudukkan perkara manusia sebagai entitas ruh dalam diri Anda. Karena di dalam diri Anda lah kemudian bersemayam kebesaran kekuasaan Allah yang tak terbendung oleh semesta. Ruh ini yang akan mengantarkan Anda untuk memahami itu. Di dalam diri saudara terdapat kebesaran Allah. Mengenal tubuh saudara sendiri itu bisa mengenal Tuhan Anda. Kenapa? Karena mengenal tubuh bukan dengan akal, melainkan dengan pendekatan ilahiyah. Pendekatan ilahiyah itu apa? Unsur yang secara naluri, nurani manusia itu sudah melekat pada diri kita. Bahwa kita memahami kehadiran Tuhan melalui nalar ketuhanan. Karena di dalam tubuh kita ini terdapat entitas ruh sebagai bayang-bayang Tuhan dalam diri kita. Anda, teman-teman yang mendengarkan, siapapun yang ada di sini, ruh yang ada pada diri kita itu adalah bayang-bayang tentang akan adanya wujud Tuhan yang absolut. Ruh yang Anda punya, yang saya punya, yang semua punya, tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun. Mikroskop atau apapun itu tidak akan pernah menjangkau itu. Kenapa? Walaupun jiwa menderita gila, roh kita tidak pernah mengalami kegilaan. Coba Anda lihat. Apakah ketika Anda melihat orang gila, rohnya ikut gila? Tidak. Kenapa demikian? Karena roh yang ada pada orang gila itu adalah dimensi bayang-bayang akan adanya Tuhan. Jadi Tuhan tidak perlu datang ke atas muka bumi menjadi bayi. Iya, mama, nenek. Oke, Bang. Oke, Bang. Itu. Ya. Jadi jangan cari Tuhan. Tuhan tidak perlu dicari. Sebab roh itu adalah simbol eksistensi Tuhan pada diri Anda. Jangan cari Tuhan. Tuhan sudah ada pada diri Anda. Eksistensi Tuhan Tuhan gambarkan pada diri Anda dengan meneteskan sedikit roh pada diri Anda. Itulah dia.
Jadi ya enggak usah cari Tuhan. Lanjut. Saya mau nanggepin sih tadi. Silakan. Apa ya? Tadi kan Tuhan menjadi manusia karena kita ingin mencari Tuhan. Itu kan premisnya ya berarti ya? Iya, itu dalam konsep kalian. Salah, Bang. Jadi Tuhan konsep menjadi mana itu? manusia. Tuhan menjadi manusia kan konsep Kristen. Bukan deh. karena kita ingin mencari dia, tapi dia ingin menebus dosa kita. Ini lebih parah lagi. Enggak, Bang, tapi lain dari itu saya mau nanya Doktrin kan gereja tadi. masuk ke Bang Tren. Jadi Bang Tren ini memang seumuran Bang Tren harus kritis. Jadi akal itu digunakan benar kata Gurunda Zuma Benar, tadi. benar. Jangan sampai percaya oke. saja dengan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Jadi dipakai akal sehatnya. Lanjut Bang Tren, lanjut. Bentar. Selain dari ini kan udah kalau ngomongin tugas Yesus menjadi manusia udah beda topik ya. Jadi saya mau nanya doang yang tadi sempat di-mention, kenapa banyak martir di namanya? Penulis Bible. Iya, di Kristen intinya. Sampai abad sekarang juga masih banyak martir buat Kristen. Pertanyaan saya, kenapa mereka mau mati cuma buat kebohongan? Intinya itu aja sih. Itu doang. Oke, baik. Saya bacakan dalil. Kalau dari Al-Quran Anda percaya, Ulangan 18:20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, atau yang berkata demi Tuhan lain, berarti orang Kristen nih. Nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak dipermankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi Tuhan lain, nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar padanya. Nabi di sini adalah pemimpi. Nevi pemimpi. Jadi maksudnya orang-orang yang mengajarkan melihat, menubuatkan yang tidak berasal dari Tuhan. Apa kata Tuhan? Itu harus mati. Ini Ulangan 18 yang mengatakan itu. Kalau nggak percaya kepada Quran. Oke. Tapi kan gini Bang ya. Iya. Gimana ya? Kalau premis Abang bilang dia harus mati, berarti kan ada orang yang intensinya membunuh gitu kan. Membunuh kayak apa ya? Kayak nabi palsu lah intinya. Kalau dari menurut perspektif ajaran Abang. Tapi kan ini mereka gimana ya? Mereka kan kayak apa ya? Bukannya dibunuh gitu loh, tapi menyerahkan diri. Maksudnya gitu loh. Bukan gini bang. Abang tahu ini nggak bang? Kematian Santo Petrus. Sempet kan dia kabur dari kematiannya, tapi dia balik lagi buat disalib. Ujung-ujungnya disalib kebalik. Itu tuh mereka yang nyerahin diri bang, bukan mereka yang diincar terus dibunuh. Itu enggak gitu maksudnya. Tuh. Nah, Anda tahu tidak? Tuhan itu maha membolak-balikkan hati manusia. Tahu kan? Kalau Tuhan sudah mengutuk Kristen atau Tuhannya Islam? Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Cuman ada di antara kita yang salah sembah. Bukan Tuhan yang kita sembah. Ketika Anda berteriak kemudian, ya Tuhan, yang mendengarkan itu Tuhanku. Yesus, bukan Yesus. Yesus tidak maha mendengar. Anda berdoa di gereja, yang mendengarkan doa Anda itu bukan Yesus, tapi Tuhanku. Tuhan yang umat Islam yang mendengarkan itu. Karena Tuhan itu maha pengasih, hambanya mau menyembah dirinya ataupun tidak menyembah dirinya, Tuhan tetap kasih. Makanya dikatakan Bismillahirrahman. Dengan menyebut nama Allah, dialah Allah yang maha pengasih. Anda mau sembah dia, Anda mau ingkari dia, Anda mau hujat dia, dia tetap maha pengasih. Karena kebenaran sebuah agama tidak dilihat dari cerminan doa kita dikabulkan atau tidak.
Karena kapan doa menjadi runutan kita mengatakan Tuhan itu benar, maka semua Tuhan-Tuhan agama lain itu benar. Orang Hindu berdoa, dikabulkan. Kristen berdoa, dikabulkan. Islam berdoa juga dikabulkan. Berarti ada berapa Tuhan? Banyak Tuhan berarti? Enggak. Tuhan cuma satu. Tuhan yang maha kaya, siapapun yang berdoa, Tuhan tak ada nilai. Anda minta uang 1 miliar, untung baik kalau Tuhan saya tidak jatuhkan 1 miliar dari langit, tapi berupa koin jatuh di kepala Anda. Untung bagus. Tuhan memberikan siapapun yang meminta. Mau dia kafir, mau dia Islam, mau dia Kristen, dikasih. Nah itulah fungsinya akal. Supaya kita ini kemudian menelaah kebenaran dan keberadaan Tuhan. Bukan kita kemudian menunggu Tuhan datang kayak agama pagan. Hercules turun ke bumi, Krishna turun ke bumi, apalagi Dewa Horus turun ke bumi, apalagi Buddha turun ke bumi. Ngapain yang kayak gitu-gitu? Tuhan itu meliputi segala aspek. Tuhan meliputi segala aspek. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang lahir, apalagi jadi bayi. Nauzubillah, Bang, nauzubillah. bentar bang, Ya, boleh ngomong nggak? silakan. Masalahnya tadi saya nanyanya premis abang kan yang sebelum ini ngomong kalau apa ya, nabi-nabi dari Kristen tuh apa, bukan nabi sih, apa rasul atau santo-santa juga itu dibunuh gitu, diincar buat dibunuh. Tapi kan inti yang tadi saya bilang, mereka nggak dibunuh, mereka menyerahkan diri. Itu yang saya tanya gitu. Iya, cara Tuhan kemudian itu untuk membunuh, menghabisi, menghukumi orang-orang itu banyak cara. Oh, berarti caranya kayak dibolak-balikin pikirannya gitu. Betul. Gitu. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makar Allah. Oke. Mereka memandang perbuatan buruk saya cabut menjadi ya, bang, baik. Ya? Oke bang, saya mau cabut bang. Oke. Kapan-kapan ini lagi bang, ngomong lagi bang. Oke, sip. Datang lagi ke sini. Ya, Oke, bang, saya oke, suka bang. kalau ada orang yang kritis. Ya, silakan. Oh iya, dadah. Dadah juga. Dadah nggak tuh? Situ. Nggak, tapi tadi statement Bang Zuma jelas ada ininya sih, ada supportnya dari data statistik maupun berita-berita dari sumber yang bisa dipercaya gitu. Perlihatkan dong. Siap, Bangku. Silakan deh, silakan. Nggak gitu dong. Gedein-gedeinnya, tunggu. Mana gedenya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari PW Research Center, ini website research memang yang kantornya di Washington, USA. Di sini diceritakan PEW Research Center. Di sini diceritakan in the US, declining Christianity, ini saya translate ya. Kemunduran kekristenan berlanjut dengan kecepatan tinggi. Jadi di sini bisa dilihat, mereka ini memang researcher semua ya. Di sini di tahun 2007 mereka di 77 dan 78%. Nah di 2018 dan 2019 menjadi 65%. Ini penurunannya setiap tahun selama 10 tahun terakhir. Habis itu di sini juga bisa dilihat Protestan 51%, habis itu turun ke 43%. Habis itu Catholic dari 24% jadi 20%. Jadi memang secara religious landscape studies-nya memang turun. Ini dari researcher ya, jelas. Di Australia ada orang boleh. Australia boleh ke? Apa dia? Nah, habis itu ini dari Christianity Today. Ini dari sumbernya mereka sendiri. Translate. Kemunduran kekristenan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Jadi memang akan terus-terus turun. Nah ini bisa dibaca research-nya dan mereka mereferensikan dari PW Senior Researcher juga dari yang tadi kita baca. Habis itu dari Guardian juga. Ini kenapa? Ini tadi di US, nah ini yang di Inggris. Dan secara internasional juga bisa di ini. Mengapa populasi Kristen di Inggris dan Wales menurun?
Dan ini dijelaskan dan dia mereferensikan ke PEW tadi juga. Nah, habis itu kita balik lagi ke yang Islam. Tadi Bang Zuma menyindir juga. Menurut PEW researcher juga, the future world of religions populations growth projections tahun 2010 ke 2050. Ini di sini diceritakan bahwa Muslim yang memang akan naik terus. Nih, ini dari still ya, PEW. Mengapa Muslim adalah kelompok agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia? Jadi memang, nah ini perkembangannya. Ini menurut PEW Research Center Demographic Projection, See Mythology for Details. Memang Muslims peningkatannya jauh banget. Nah kalau ini dari Best Diplomats, websitenya, ini kalau kita lihat kantornya di New York. Mereka juga menjelaskan ke nih, mengapa Islam merupakan agama dengan pertumbuhan terpesat di dunia. Dan yang lucunya kalau kita ke The Gospel Coalitions, ya TGC US Editions, mereka ngeluarin artikel mempertanyakan US Editions, apakah Islam agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia? Ini dari Kristen sendiri punya artikel mempertanyakan kenapa Islam itu agama yang tumbuh dengan cepat. Habis itu begitu ke conclusionsnya, kita bisa baca, kita harus dengan rendah hati berdoa agar Kristus menggunakan kita sebagai, jadi ujungnya conclusionsnya mereka setuju Islam pertumbuhannya sangat pesat dan ujungnya conclusionnya mereka berdoa. Gitu. Jadi Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, cita-cita itu. Kita sabar dulu Bang Handi. Klan Muslim, Kristen, Bang. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kirain Kristen, Bang. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum turun? Kristen. Hah? Kristen. Waalaikum ya ahlan nar. Oke, sebentar ya. Waalaikum ya ahlal kubur. Boy, Kristen apa Islam Boy? Sebentar. Tak salah kalau Kristen. Sebentar ya. Assalamualaikum. Sebentar ya Bang, sabar ya. Halo Bang Boy. Bang Boy. Udah itu aja dulu tuh dia Mbak tuh. Ya udah, aku izin turunkan ya Bang Boy ya. Ya, silakan Bang Kalian mau menanggapi apa? Mungkin enggak itu tadi loh, udah ada tanggapannya. Katanya tak salahkah kalau Kristen mengucapkan assalamualaikum gitu loh. Dijawab dong. Oh, salah. Kenapa salah? Oh, agama Anda sendiri yang melarang. Itu cuma bahasa Arab. Kita semua boleh jawab itu. Enggak, agama Anda yang melarang nggak boleh salam, Bang. Betul. Iya, agama Anda yang menyatakan Anda nggak boleh salam kepada orang selain di luar agama Anda gitu. Adakah assalamualaikum itu cuma boleh ucapkan dalam Islam ataupun? Saya kembalikan ke Bang Handi lah. Sini. Itu cuma. Anda tahu artikah assalamualaikum? Tahu? Apa arti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak De. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Salam sejahtera. Dari mana itu? Ya itu terjemahan dalam bahasa Melayu. Dikasih tahu aja Bang Andi kalau di kitabnya dia itu mengucapkan salam kepada orang yang beda agama itu dilarang. Ya silakan Pak De. 2 Yohanes 1 ya 10-11 ya. Iya dibaca di 2 Yohanes 1 10-11 itu sangat jelas di situ dikatakan apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengucapkan menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jadi niat Anda bagus, mau mengucapkan salam kepada orang Muslim sebagai bentuk toleransi.
Tapi sayangnya di agama Anda dilarang, Bang. Kitab Anda mengatakan kalau kamu mengucapkan salam kepada orang yang beda agama, kamu bukannya dapat pahala, justru kamu mendapat dosa. Itu dianggap sebuah kejahatan gitu, Bang. Itu sudah tidak toleransi kalau bagi saya. Oh, berarti kitab Anda mengajari nggak toleransi kalau begitu. Kalau kita di Arab, kita cakap assalamualaikum, itu satu perkataan yang harusnya itu yang Anda bermasalah dengan kitab Anda, bukan bermasalah dengan kami. Itu kan kitab Anda tadi yang saya bacakan itu 2 Yohanes 1 ayat 10-11 itu, menerima tamu beda agama menurut kitab Anda dilarang. Jangankan mengucapkan salam, menerima tamu beda agama saja dilarang, Bang. Jadi Anda bermasalah dengan kitab Anda, bukan dengan kami, bukan. Kamu terlalu kusyuk dengan perkataan yang begitu. Sebenarnya itu adalah perkataan, itu adalah ucapan kalimat daripada bahasa Arab. Kalau kita semua berada di Arab dan kita berbicara dengan perkataan begini, mulai kau sama kitabmu. Kitabmu tidak mengajari toleransi. Kenapa Anda ngamuknya ke saya? Saya hanya mengingatkan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Kitab Anda itu melarang Anda untuk toleransi kepada orang yang beda agama. Kenapa ngamuknya ke saya, Bang? Waduh, sombongnya Muslim kalau begitu ya. Hah? Gimana, Bang? Muslim terlalu sombong kalau begitu. Lu kok Muslim, kitabmu yang sombong, kitabmu yang ancur-ancuran. Masa menerima tamu beda agama saja dilarang oleh kitabmu, gimana sih? Kok malah Muslim yang disalahin? Lu berotak enggak kau ini? Waduh, sok marah gitu aja. Loh, saya sedang mengingatkan apa yang tertulis di dalam kitabmu. Kenapa kamu nyalain Muslim? Aturan kitabmu itu yang Anda injek-injek, Anda kencingi. Jangan kami yang kau marahi. Begini, kenapa Muslim melarang orang Kristen? Bible-mu yang melarang, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kitabmu yang larang, budak. Ini orang dibilangin dari tadi kok. Kacau, makanya tadi kan. Coba. Kupingmu tuh sebelum naik ke Komal, Bang, sebaiknya Anda itu beli cotton bud 1 kilo. Kau koroi dulu telingamu itu baik-baik. Coba dulu. Aku tampilin datanya aja. Coba dulu, Kelan, diam dulu. Coba dibacain. Kamu tahu nggak arti assalamualaikum itu minta keselamatan kepada siapa? Kan itu salam sejahtera. Ya, minta keselamatan kepada siapa? Kepada semua manusia. Yang memberi keselamatan siapa? Yang memberi keselamatan siapa di situ? Untuk kepada semua manusia. Yang memberi keselamatan. Jangan lu terlalu nggak dengar kita. Siapa yang memberi keselamatan? Tuhan. Siapa? Tuhan Allah. Ya, Tuhan kamu siapa nama? Tuhan kamu siapa? Yesus. Ya beda. Kenapa kamu mau minta keselamatan kepada Allah Tuhanmu Yesus? Ayo. Tuhanmu gak ada gunanya. Kok Yesus itu? Kok Yesus itu Tuhan kami? Yesus ya kenapa lu mengucapkan assalamualaikum? Itu bukan Yesus di situ yang memberi. Assalamualaikum itu adalah bahasa Arab. Aduh. Inilah aja nih. Lama-lama juga gue kasih golnya orang ini. Ya itu salam, Bang. Itu salam. Itu nggak boleh dilarang di dalam kitab Anda. Bang, dengerin, Bang. Di dalam kitab Anda, ini kan Alkitab Anda tuh. Ya kan? Ini kitab Anda, bukan kitab kami. Kitab Anda melarang Anda memberikan salam. Nih, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini kan ajaran Kristen maksudnya. Janganlah kamu itu Anda menerima tamu orang Islam atau orang yang lain, dan janganlah memberi salam kepadanya tuh. Janganlah memberi salam kepadanya. Jadi agamamu yang melarang nih. Janganlah
janganlah, ini larangan, janganlah memberi salam kepadanya. Ini agamamu yang melarang. 2 Yohanes 1 nomor punggung 10. Paham? Udah paham sampai sini? Jadi bukan agama kami. Jadi bukan agama kami yang melarang, agamamu sendiri yang intoleran. Paham? Oke. Nah, udah paham sampai sini? Ya, sudah paham. Nah, bagus. Gitu dong dari tadi. Kenapa baru paham? Dari tadi ngapain aja? Penutupnya masih mau kok datang besok gitu. Oh iya gitu. Masih mau kok datang besok. Mohon maaf ya. Tidak apa. Jadi gimana? Jadi gimana? Agama Anda yang melarang memberi salam gitu ya? Oke, kalau baiklah kalau begitu untuk buat selepas ini kita tidak perlu untuk mengucapkan kalimat sebegitulah. Ya, bagus. Sudah mulai berubah Bang Handi. Gas, lanjut Bang Handi. Kalau ya udah sadar ya Pak D. Udah sadar, kami nggak sombong, betul. Nggak, tunggu. Tadi begitu Bapak pikir itu Islam sombong, tapi begitu Bapak tahu itu dari sumber Bapak nggak sombong ya? Ya makanya butuh ditunjukkan Bang. Oh, siap. Gini Pak, adakah salah bagi orang Kristen juga mengucapkan kalimat yang gitu sebab apa yang masih ngeyel barusan ditunjuk. Ya kalau Anda mengucapkan itu Anda melanggar Bible. Paham? Kami juga ada Assalamualaikum. Kagak ada, dilarang. Itu dilarang tadi itu. Oh enggak apa. Oke kalau begitu. Diulang lagi, ditampilin lagi. Diulang lagi. Apa dia? Dibaca ulang lagi, mau dibaca lagi. Enggak apa. Jadi Bible itu intoleran, nggak boleh mengucapkan salam. Oh oke. Makanya Ya, baca Bapak. Bible dulu sebelum ngamuk. Ya sebelum mengatakan kami sombong, sebelum ngamuk, pelajari dulu Biblemu. Kalau begini kan malu jadinya. Tapi sekurang-kurang kalau orang Kristen boleh bercakap macam itu ataupun mengucapkan kalimat begitu, sekurang-kurangnya kita sanjung dong. Ya karena selama ini kau nggak belajar Bible. Waduh sih kamu, Bible itu memang kami sudah belajar. Ya udah berhenti aja ya. Kalau begitu berhenti jadi orang Kristen. Masuk Islam aja udah. Tadi ya Allah. Bisa Ya udah gitu ucapkan ya. syahadat dulu aja udah, mandi dulu, disunat dulu. Itu loh sekalian, jangan tanggung. Memang menuhankan anak orang itu dampaknya sistemik. Betul-betul berdampak sistemik. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Itu yang membuat Kaci masuk penjara itu. Yesus tidak pernah terkutuk. Suruh sahadat aja dia sekalian. Yesus nggak pernah terkutuk. Tampilin Galatia 3:13 Ardiansa. Katanya Yesus nggak pernah terkutuk. Tampilin. Baik. Tampilin. Andi. Apa? Ya. Ya. Gedein. Izin dibesarkan sebentar, host. Boleh host? Orang udah besar kayak gitu minta dibesarin lagi, orang besar seperti apa? Sorry nggak ngeliat. Kalau udah besar begini masih minta dibesarin, rendam minyak tanah. nggak ngeliatan, mohon maaf, nggak ngeliat HP, ngeliat data. Ya, apa sih? Ya. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Silakan Bang Handi. Pak Kellen, siapa itu yang terkutuk, yang digantung di tiang salib? Siapa? Ketawa dia. Ketawa dia Pak, kemakan obat. Tahu semua. Ah? Ya kamu udah tahu belaka semua. Ya udah tahu. Jadi terus siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Kejap dong. Kejap. Ah?
Kejap. Ngomong apa lagi nih? Kehabisan kata-kata di Pade. Kehabisan kata-kata dia. Enggak apa-apa. Lo jangan nangis. Enggak nangis dong. Cuma gembira aja ini. Gembira sangat ya. Gembira Yesus dikutuk. Iya. Oh, gembira Yesus dikutuk. Waduh, hancur ya Allah. Sebab berbahagialah orang yang mengutuk Yesus. Sebab akhir nanti kamu akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Percaya. Pada tersenyum pada itu. Lucu. Ngomong apa sih? Bingung aku. Ya memang bingung. Kalau semua orang itu nanti akan percaya Yesus sebagai Tuhan, kenapa sekarang populasi Kristen menurun gratis? Banyak gereja dijual. Itu dari situ saja udah ketahuan. Ya, apalagi kata Paulus, sebab segala lidah, segala lutut agar bertekuk dan mengaku Yesus Tuhan. Gedabrus. Nyatanya Kristen semakin lama semakin menurun. Ya kok itu perasaan kamu aja dong. Bukan perasaan, itu tadi datanya ditunjukkan Bang Jibril tuh. Di Amerika tahun 80-an masih 70%. Sekarang tinggal 16%. Gimana itu? Kan fakta itu Bang. Masjid ya, sekarang ada nggak masjid jadi gereja? Dengarin. Ya justru itu sekarang biarlah kamu semua bercakap besar dengan apa yang kamu pikirkan sekarang, tapi sebenarnya Tuhan Yesus Kristus itu sedang menjemah kamu. Itu saya pernah didatangi Yesus mimpi, malah saya bilang, iblis, sebab apa? Dia kan ngaku Tuhan sama saya tuh, ikutlah aku, akulah Tuhan. Dia itu membawa Yohanes 14 ayat 6 itu. Ikutlah aku jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, akulah Tuhan katanya kan. Oh kau iblis, saya bilang. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin nampak. Yang suka nyamar-nyamar menampakkan diri itu bukan Tuhan, tapi iblis, saya bilang. Ditinggal kabur saya Bang. Berarti dia nggak berhasil jamah saya. Hati kamu keras dong. Hati kamu keras dong. Ya kalau dia Tuhan seharusnya dia bisa ngalahin saya dong. Ya, tapi nyatanya dia nggak bisa ngalahin saya, malah kabur kalah sama saya dia. Oke, coba rendahkan hati, sujud, rendahkan hati, perhatikan apa yang sebenarnya. Rendahin hati sama siapa? Dengan diri kamu sendiri, jangan terlalu ego. Kok sama diri saya sendiri? Parah. Waduh, diinjilin, Wade. Parah, ini nama saya ini Bibil berjalan, Bang. Saya semuanya itu sudah 3.500 mata memandang. Oke. Malam ini Wade diinjilin, hati-hati Wade diinjilin, Wade. Selama kita sehat Bang, kita tidak akan menuhankan sesama Bang. Itu tidak mungkin. Kalau kita sehat, entah kalau saya sudah gila mungkin mau saya jadi Kristen. Tapi selagi saya itu sehat, gak mungkin saya jadi Kristen. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu, saya sudah nyaman dengan Tuhan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Karena kalau Tuhan itu sudah bisa dilihat, akibatnya fatal. Ya kan, bisa dilecehkan, bisa dihina dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak kelihatan, bagaimana cara mau menghinanya? Oke. Nah itu saya nyaman itu. Oke. Sekarang ini kamu sehat walafiat. Tapi apabila kamu sakit, kamu akan pikir siapa penyelamat, juru selamat kamu sebenar. Apabila kamu sakit, kamu akan pikir siapa juru selamat sebenar. Nah itu nyatanya Paus Fransiskus itu lumpuh, kenapa nggak disembuhin sama Yesus? Kok malah pakai kursi roda? Mana kehebatan Tuhanmu? Iya dong. Sekarang kamu sehat walafiat, kamu boleh pergi mana-mana. Ini kita bicara fakta aja. Kalau memang Yesus itu bisa menyembuhkan, Bang, kenapa Paus Fransiskus datang ke Indonesia dalam keadaan lumpuh? Seharusnya disembuhin dong sama Yesus. Kenapa dia didorong-dorong kursi roda? Katanya Yesus maha penyembuh. Tapi orang suci sekelas Paus Fransiskus nggak disembuhin.
Nggak apa-apa. Dibiarkan ke Indonesia kakinya lumpuh. Apa ini? Nggak apa-apa. Nah, Tuhan apa ini? Dia bukan Tuhan. Dia cuma wakil Tuhan. Loh, yang saya bilang Tuhan Anda Yesus, kok Paulusnya yang Fransiskusnya yang Tuhan. Aduh, nggak nyambung nih orang. Kalau memang Tuhan Anda si Yesus itu maha penyembuh, ya kan? Kenapa Paus Fransiskus itu lumpuh? Nah, datang ke Indonesia didorong pakai kursi roda, coba suruh nyembuhin itu. Sombongnya kamu? Wow, sombong saya. Kalau sama Tuhan-Tuhanan saya wajib sombong. Nggak apa-apa. Ya. Dia datang, walaupun dia datang dengan kursi roda, tapi niat dia terlalu baik untuk seluruh umat manusia. Saya tahu Bang, saya tahu. Kenapa Paus Fransiskus itu duduk di kursi roda? Biar kayak Tuhannya. Di dalam Daniel 7 ayat 9, Tuhan Anda duduk di atas kursi roda. Sudah tua, pakai baju putih, rambutnya putih, duduk di atas kursi roda. Nah, mau kayak gitu, mau kayak Tuhannya berarti. Oke, kamu sekarang ini sehat walafiat. Kamu mungkin sekarang ini bawa kereta mewah, kereta boleh jalan, boleh jogging semua sekarang ini. Lepas ini terima apa yang kamu dapat nanti, oke? Oke, saya tunggu Bang. Kalau Tuhan Anda bisa ngalahkan saya Bang, jadi Kristen saya Bang. Suruh ngalahin saya Tuhan Anda. Semoga Yesus memberkati kamu. Semoga Tuhannya Yesus memberkati kamu. Ya. Dan kita semua, ya. Tuhannya Yesus, kupingmu budek gak sih? Tuhannya Yesus memberkati Anda. 3.650 mata memandang. Semoga Yesus memberkati Anda semua. Itu cocoknya kau bawa di gereja. Kalau orang di gereja kau gitu kan takut. Saya ini penentang Tuhanmu. Ya, bahkan di dalam Bible itu Tuhan Anda itu menipu iblis. Katanya Yesus, iblis adalah bapak segala dusta. Tapi justru iblis yang ditipu oleh Tuhanmu. Contoh nih, katanya ular dikutuk makan debu. Coba buktikan kepada saya ular makan debu. Kalau tidak, berarti ular ditipu oleh Tuhan. Ayo. Cukup jelas penghinaan kamu. Cukup jelas penghinaan kamu. Ya karena itu bukan firman Tuhan, makanya isinya gabrul. Kok malah menghina, gimana diingetin gue juga. Cukup jelas penghinaan kamu ya. Tidak apa. Yang menghina biasanya siapa, orang sombong Bang? ini selalu. Bang, yang biasanya orang siapa? sombong ini sentiasa. Orang Bang. sombong ini sentiasa menemui jalan buntu. Bang, yang menghina siapa? Beliau nggak menghina. Kemana dia? Kabur dia. Di sini kok cuma mau mendoktrin. Emang saya jemaat gereja mau didoktrin. Oh iya Pak Pendeta, ampun Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Saya bukan jemaat gereja, punya otak, bisa mikir. Ambon, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya Bang. Muslim ya Bang? Mana tadi ya? Saya mau denger malah kabur. Mau didoktrinya saya. Aduh. Parah. Inilah ya. Pendeta itu kayak gitu nakut-nakutin jemaatnya. Sehingga jemaatnya itu bodoh-bodoh enggak. Ini begono, halah, itu di gereja berlaku, di sini nggak berlaku bos. Yesus saja ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kata orang Kristen, Yesus maha kuasa. Yang benar Yesus atau orang Kristen sih? Yesus lapar aja mewek, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja nggak punya tempat. Nah loh, itu Tuhan kok kere. Mau meletakkan kepala saja nggak punya tempat. Tuhan apaan? Tuhan kok kere? Apalah ini? Sebentar, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja nggak punya tempat. Itu mah bukan Tuhan, itu kere, ngerti? Gembel. Iya, Pak D izin sebentar. Pak Bom, ada yang mau disampaikan Pak Bom sebelum turun Pak? Pak Bom. Oke.
Oke ya, izin menurunkan ya Pak Bam, gantian ya sama teman-teman muslim yang lain ya. Emang enak diinjilin. Bibel berjalan diinjilin pula itu parah di Bang Adi. Makanya gue diam aja, biarin aja nginjilin Pak De, emang enak. Tadi harusnya waktu Pak De diinjilin, Pak De langsung begini, haleluya gitu Pak De. Enggak, harusnya gini bilangnya. Amin, amin, amin. Gitu. Mau tahu nggak cara nginjilin tadi Pak De? Gini loh, Pak De kalau sakit rendahkan dirimu, minta kepada Yesus. Tuh injilinnya tuh Pak De. Loh nyatanya Paus Fransiskus saja lumpuh datang ke Indonesia didorong kursi roda kok. Mana Yesus menyembuhkan? Mana buktinya? Itu orang nomor 1 tuh di Katolik itu. Kok nggak ditolong sama Tuhannya? Utiwati Mena, ingat tuh, anjingku sakit, udah mati, hampir mati, saya doakan sembuh. Lah kau kena stroke, kenapa nggak disembuhkan sama Tuhanmu? Berarti Tuhanmu lebih cinta anjingmu, saya bilang waktu itu kan. Ya udah balik lagi, nggak usah cari persoalan. Kita penuh kegembiraan saja malam ini, oke? Ya terima kasih, alhamdulillah. Oke, haleluya, kok alhamdulillah lagi ah. Oke, aku cuma pendengar aja. Iya. Teruskan. Ya, teruskan Pak De. Ya, pertanyaan saya gampang sih, kenapa Anda menuhankan gembel itu aja? Enggak, saya persoalkan di sini tadi. Teruskan perbicaraan Anda tentang kenapa Fransiskus